akan membahas materi tentang usaha. Usaha dalam buku fisika dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh gaya terhadap benda sehingga benda tersebut menggerak atau mengalami perpindahan. Usaha dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F kali S. Keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan pada benda satuannya joule, yaitu joule, dan F sama dengan gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan benda satuannya meter. Dalam materi fisika terdapat dua syarat mengenai definisi usaha, yaitu pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah mengakibatkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Dua, yaitu gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap perpindahan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F kali S cos theta, yaitu keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan pada benda satuannya joule, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan satuannya meter, dan theta sama dengan sudut antara gaya dan perpindahan. Saya akan memberikan contohnya, yaitu sebuah balok bermassa 5 kg di atas lantai licin ditarik dengan gaya 4 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Jika balok tersebut berpindah sejauh 2 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada balok tersebut. Jawabannya yaitu, jika diketahui massa balok 5 kg, gayanya 4 Newton, dan perpindahannya 2 meter, yang ditanyakan adalah menentukan besarnya usaha, yaitu kita masukkan rumusnya. W sama dengan F kali S cos theta. Nah, kita masukkan nilai dari F kali S cos theta, yaitu 4 kali 2 cos 60 derajat, yaitu 4 joule. Jadi usaha yang dikeluarkan pada balok tersebut adalah 4 joule. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu seperti gaya gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Energi bersifat kekal, tetapi berubah bentuk ke bentuk energi lainnya. Dalam fisika, energi dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu energi mekanik, panas, listrik, kimia, nuklir, cahaya, dan suara. Beberapa bentuk energi yang dipelajari dalam fisika antara lain: yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Besarnya energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. Dengan keterangan EP sama dengan energi potensial, satuannya joule. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya M per S pangkat 2. H sama dengan tinggi benda, satuannya M. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti diregangkan. Contohnya, karet yang diregangkan, busur panah yang ditarik, dan per yang ditekan. Rumus energi potensial pegas adalah EP sama dengan 1/2 kali K kali alfa X pangkat 2. Dengan keterangan EP sama dengan energi potensial, satuannya joule. K sama dengan konstanta pegas, satuannya N per M. Alfa X sama dengan pertambahan panjang pada pegas, satuannya N. Yang ketiga, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Besarnya energi kinetik dari suatu benda dirumuskan. EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2. Dan keterangan
EK sama dengan energi kinetik, satuannya joule. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. V sama dengan kecepatan benda, satuannya m/s. Hubungan usaha dan energi. Dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perpindahan energi tersebut dipengaruhi oleh adanya usaha. Hubungan antara usaha dan energi secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan delta E. Keterangan, W adalah usaha, satuannya joule, dan delta E adalah perubahan energi, satuannya joule. Dan yang pertama kita bahas itu hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Jika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian H1, beberapa saat kemudian benda tersebut berada pada ketinggian H2. Hal ini berarti benda tersebut melakukan usaha yang seperti terlihat pada gambar. Usaha yang dilakukan benda tersebut dapat dirumuskan yaitu W sama dengan F kali S, atau W sama dengan M kali G kali H1 dikurang H2, atau W sama dengan M kali G kali H1 dikurang M kali G kali H2. Karena adanya gaya gravitasi bumi atau gaya berat, maka MgH1 disebut energi potensial gravitasi bumi pada kedudukan H1, dan MgH2 disebut dengan energi potensial gravitasi bumi pada kedudukan H2, sehingga usaha merupakan perubahan energi potensial. Dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan EP1 dikurang EP2, atau W sama dengan min delta EP1 dan 2. Keterangan, EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah gravitasi bumi, satuannya meter per sekon pangkat 2, dan H adalah tinggi benda, satuannya meter. Contoh energi potensial gravitasi bumi yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, yang kedua kita bahas yaitu hubungan antara usaha dan energi potensial pegas. Usaha total yang diberikan untuk meregangkan suatu pegas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan 1/2 F dikali delta X. W sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X dikali delta X, atau W sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X pangkat 2. Karena usaha yang diberikan pada pegas akan tersimpan sebagai energi potensial, dapat dituliskan persamaan energi potensial pegas sebagai berikut, yaitu W sama dengan 1/2 F dikali delta X pangkat 2. Persamaan tersebut sering digunakan dalam perhitungan posisi kesetimbangan mekanis. Energi potensial pegas juga dapat berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya pegas, yaitu W sama dengan min delta Fp. Nah, sekarang yang ketiga, hubungan antara usaha dan energi kinetik. Sebuah benda bermassa mula-mula mempunyai kecepatan F1. Kemudian, sebuah gaya bekerja pada benda tersebut sehingga kecepatan berubah menjadi F2. Dari gambar di samping, maka usaha dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan 1/2 dikali MV2 pangkat 2 dikurang 1/2 MV1 pangkat 2, atau W sama dengan EK2 dikurang EK1, atau W sama dengan min delta EK. Dari persamaan tersebut, maka dikenal dengan hukum teorema usaha energi kinetik, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda yang sama. Dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal, W adalah usaha yang diperlukan
oleh gaya F untuk mengubah kecepatan benda. Besarnya usaha tersebut sama dengan energi kinetik yang dimiliki benda pada saat kecepatannya V. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Ya, jadi contoh soalnya, sebuah benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir, kemudian berhenti, tentukan besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir kepada benda tersebut. Kita jawab. Diketahui M sama dengan 0,1 kg, H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 0 meter, dan S sama dengan 2 cm. Ini kita ubah ke bentuk meter, yaitu 0,02 meter. Ditanyakan F. Penyelesaian. Pertama-tama kita mencari W-nya dulu. Jangan pakai rumus W sama dengan M kali G kali H1 dikurang H2. W sama dengan 0,1 dikali 10 dalam kurung 2 dikurang 0 sama dengan, jadi W sama dengan 2 Joule. Lalu kita cari F nya, dan rumus W sama dengan min F S. Kita masukkan langsung nilai W nya 2. Karena kita tidak mengetahui nilai F nya, jadi kita kasih turun langsung saja, baru S kali 0,02. Lalu kita kasih pindah F nya, jadi kita langsung saja jawab di sini min 100. Jadi nilai F nya adalah min 100 Newton. Nah, yang terakhir, hukum kekekalan energi. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha tersebut memindahkan energi yang dimilikinya ke benda lain. Energi yang dimiliki benda agar benda dapat melakukan usaha dinamakan energi mekanik. Besarnya energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya dapat berubah-ubah. EM sama dengan EP ditambah EK. Energi potensial benda berkaitan dengan energi kinetik. Penambahan energi potensial menyebabkan pengurangan energi kinetik, sehingga bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik adalah sebagai berikut. Jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif atau tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif, energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Artinya, energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. Rumusnya itu EM1 sama dengan EM2. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. MGH1 ditambah 1/2 MV1 pangkat 2 sama dengan MGH2 ditambah 1/2 MV2 pangkat 2. Sistem yang berada dalam medan gaya konservatif hanya mengalami gaya berat, sehingga
besar energi mekanik adalah konstan, atau jumlah energi potensial dan energi kinetiknya adalah konstan. Daya adalah banyaknya energi atau usaha tiap satuan. Daya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan W per T. Keterangan, P sama dengan daya satuannya watt, W sama dengan usaha atau energi satuannya joule, T sama dengan waktu satuannya sekon. Satuan daya adalah joule atau sekon, atau biasa sering disebut dengan watt. Dalam bahasa lamanya, watt terbagi menjadi dua, yaitu kilowatt dan megawatt. 1 kilowatt sama dengan 10 watt, dan 1 megawatt sama dengan 10⁻⁶ watt. Efisien atau daya guna adalah perbandingan antara energi masuk atau energi keluar. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H sama dengan WK per WM, yaitu keterangan H sama dengan efisien atau daya guna satuannya persen, dan WK sama dengan energi keluar atau energi bermanfaat, dan WM sama dengan energi masuk atau energi yang dihasilkan. Ya, saya akan memberikan contohnya, yaitu sebuah petugas PLN yang masanya 50 gram menaiki sebuah tangga dengan ketinggian 30 meter dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, berapakah daya yang dikeluarkan petugas PLN tersebut? Ya, saya akan menjawabnya. Jika diketahui masanya petugas yaitu 50 kg dan tinggi tangga yaitu 30 meter dalam waktu 2 menit. Dan ditanyakan adalah berapakah daya yang dikeluarkan petugas PLN? Saya akan mulai dengan memasukkan rumus, yaitu P sama dengan M kali G kali H per T, yaitu sama dengan 50 kali 10 kali 30 per 2 kali 60 sama dengan 125 watt. Jadi daya yang dikeluarkan PLN tersebut adalah 125 watt.